Oke. Nah Kak Abel, ngomong-ngomong tadi bahas soal bansos juga, bahas soal akses kesehatan dan lain-lain. Kalau kita berbalik sebentar kan di masa pandemi dari 2020 sampai kemarin 2022 gitu kan, masyarakat lainnya saja terseok-seok gitu ya. Ada banyak cerita di lapangan juga. Kalau dari teman-teman Transpuan, dari teman-teman Sri Kandi Pasundan, ada cerita apa sih, cerita unik apa, atau sebenarnya ada cerita miris apa yang bisa dibagikan gitu ke kawan bergerak? Kalau cerita miris mungkin hampir semua ya, menyeluruh, bukan hanya teman-teman Transpuan gitu loh. Kalau menurut aku di saat pandemi, teman-teman Transpuan itu double mungkin gitu loh. Betul. Yang pertama, mereka susah untuk mencari akses pekerjaan kemana lagi. Dan kayak misalkan mereka yang sudah punya usaha, mau tidak mau usahanya jadi tutup. Betul. Gitu kan. Nah ya itulah gitu loh, untungnya gitu, kayak misalkan ada beberapa jejaring Sri Kandi Pasundan yang akhirnya memberikan bantuan sosial, entah itu berbentuk sembako, entah itu berbentuk uang ya, terus dan lagian pun juga ada beberapa dan syukur alhamdulillahnya pemerintah pun juga ikut memberikan bantuan ya untuk teman-teman Transpuan gitu loh ya. Makanya aku bilang tadi ya, itulah ya, kita pentingnya bukan hanya teman Transpuan ya, siapapun kita pentingnya untuk berkomunitas gitu loh. Jadi kita tahu kan kalau misalkan ada entah info terbaru atau apa, kita tahu gitu loh dari jejaring-jejaring yang memang sudah pernah kita libatkan untuk berkolaborasi dalam satu kegiatan. Oke. Kak Abel, yang mungkin juga paling saya ingat di awal-awal pandemi 2020 itu kan sempat ada kasus prank sampah oleh salah satu YouTuber gitu. Betul, ya, ke beberapa teman-teman Transpuan yang dapat diskriminasi itu gitu, prank itu. Tentu itu kan membuat marah ya, kita sebagai masyarakat biasa juga kan marah gitu, apalagi teman-teman Transpuan yang posisinya sebagai korban gitu. Apakah juga dengan kondisi itu, lalu juga bagaimana solidaritas teman-teman Transpuan, dan juga dengan kondisi itu apa yang coba ingin disampaikan ke kawan bergerak juga dan ke pemerintah atau masyarakat lainnya? Iya, yang pertama sih maksudnya saya sebagai Transpuan pun juga di saat kejadian itu tentu marah ya. Betul. Di saat kita pandemi, kita lagi berjuang untuk hidup gitu loh. Kalau misalkan berbicara cara berjuang itu kan beda-beda. Betul. Ya, kita tidak berhak untuk ngejudge cara berjuangnya kamu salah gitu loh. Kita punya struggle masing-masing gitu kan. Udah mah kita lagi struggle, mana pandemi juga, terus momen mau lebaran juga, tiba-tiba dikasih yang itu sudah menjadi, kalau menurut aku tuh di saat ada orang yang berbagi sembako, mungkin itu udah jadi satu hope-nya teman-teman ya gitu. Siapa tahu entah ini sembako Harapan atau apa, besarnya iya kan gitu ya. gitu loh. Mau apapun bentuknya lah gitu, tetapi pas dibuka gitu kan, jong kan itu. Dan di situ memang waktu itu pun juga ini sudah viral kan, udah viral di mana-mana gitu loh. Nah, yang akhirnya ya itulah alhamdulillahnya, karena keviralannya ini sebetulnya aku yang ngedampingin teman-teman tuh, jadi kita tuh beberapa kali memang ada dari pihak polsek setempat yang memang menanyakan bagaimana kronologisnya seperti apa. Tetapi dari pihak korban kita belum ada nih melapor untuk melapor gitu loh. Nah, di saat aku mendampingi, ini tidak bisa untuk kita diamkan. Kita memang harus sudah melaporkan kasus ini. Akhirnya korban mau melaporkan ke Polsek Kiara Condong ya. Di Polsek kita ditanya kronologisnya seperti apa, bla bla bla, dan tanpa kita bercerita kronologis pun juga mungkin sudah viral ya, ini sudah di mana-mana gitu loh di sosial media. Bahkan ada beberapa artis pun juga yang nge-repost ya gitu loh di sosial medianya, yang akhirnya kita diarahkan untuk ke Polrestabes. Polrestabes. Iya, Polrestabes. Di Polrestabes kita sama ditanya lagi bla 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 ini dan di situ ya alhamdulillahnya ya, kalau berbicara tentang support system dari teman-teman komunitas, kita sangat mendukung ya, karena maksudnya ini jangan berbicara ini karena menimpa Transpuan jadi rame, tidak. Sekalipun juga
menimpa teman-teman yang lain yang bukan transpuan, mungkin gimana ya gitu loh. Akhirnya teman-teman tuh kalau dukungan tuh sangat penuh ya gitu. Terus kayak misalkan alhamdulillahnya ada beberapa komunitas yang memang kadang gini aku berpikirnya kita nggak pernah berjejaring atau apa kita katakanlah untuk teman-teman komunitas motor ya. Untuk komunitas motor yang kita maksudnya itu kan kasarnya apa namanya tuh berseberangan lah ya gitu loh. Tetapi di saat ada diskriminasi terjadi gitu loh, ya alhamdulillahnya mereka sangat berempati. Mereka masih menganggap setidaknya kita sama manusia gitu loh. Manusia mana yang mau diberlakukan seperti itu? Mana kita lagi istilahnya lagi ini ya lagi masa sulit kan gitu loh, lagi pandemi juga. Itu ramai banget sampai ada beberapa teman-teman komunitas motor gitu kan yang memang mendatangi ke Polrestabes gitu loh. Gimana sudah ketangkap belum ini ono? Kita kawal sampai ketangkap gitu ya, alhamdulillahnya ketangkap ya gitu loh. Begitu. Siap. Kak Abel, selain cerita yang tadi gitu ya, cerita ironi tadi, di Sri Kandi Pasundan juga nampaknya ada cerita-cerita herois yang lain gitu ya. Saya pernah tahu ada salah satu Sri Kandi Pasundan, anggota Sri Kandi Pasundan, ada Kak Fiona yang juga ternyata terlibat gitu ya ketika pandemi, justru membantu masyarakat dalam proses vaksinasi gitu. Nah, itu gimana Kak Abel? Keterlibatan teman-teman transpuan untuk mau terlibat gitu ya untuk vaksin atau paling tidak untuk percepatan penyelesaian pandemi gitu. Iya. Sebetulnya sih kalau memang Sri Kandi Pasundan sendiri sudah banyak dari teman-teman Sri Kandi Pasundan yang memang mereka bergerak di isu kesehatan gitu, kayak misalkan dan salah satunya yang tadi apa yang tadi kamu bilang gitu kan, kayak misalkan untuk vaksin kayak Kak Fiona pun juga itu mungkin bekerja sama dengan PKM yang memang akan menyelenggarakan vaksin gitu. Setidaknya ya kalau misalkan kalau dari Sri Kandi Pasundan sendiri juga berpikirnya gini ya. Ya udah gitu loh, selagi kita memanusiakan manusia ya kenapa tidak. Jangan pandang gender kami misalnya berbeda dari yang ada, tetapi kami pun juga bisa kok berbuat baik gitu loh. Jadi akhirnya terus bukan hanya vaksin itu ya, kayak kemarin pun juga teman-teman ya katakanlah Kak Fiona ya gitu loh, mengadakan untuk KB gratis gitu, dan bekerja sama balik lagi bekerja sama dengan PKM yang ditunjuk untuk melakukan KB gratis ini untuk warga ya. Jadi memang semua anggota Sri Kandi Pasundan sesuai minat ya. Jadi ada yang minat di kesehatan mungkin terjun di masyarakat untuk proses membantu kesehatan di masyarakat gitu. Ada juga di sektor-sektor lain mungkin ya Kak Abel ya. Nah Kak Abel, kalau selain di sektor kesehatan Sri Kandi Pasundan atau teman-teman dari Transpuan sendiri, keterlibatan dengan masyarakat atau kegiatan yang mungkin dilakukan untuk mendekatkan diri atau bisa dibilang pengabdian ke masyarakatnya itu gimana Kak Abel? Ya kalau misalkan kita berbicara dengan pengabdian masyarakat ya cukup baik ya gitu loh, karena dari teman-teman Sri Kandi Pasundan pun juga sering bekerja sama dengan masyarakat. Contoh kayak misalkan gotong royong gitu kan, terus kayak misalkan kerja-kerja yang memang yang ada di wilayah gitu kan. Terus kayak misalkan yang terbaru saja kayak kemarin di perayaan HUT RI ke-78 kayak kita di 3 wilayah intervensi di Bandung, Kota Cimahi dan Tasikmalaya, kita memang ikut meramaikan dengan lingkungan masyarakat. Mulai dari kita mengikuti lomba, kita pembagian hadiah, bahkan dari Sri Kandi Pasundan pun juga ikut mensupport untuk untuk menyumbangkan sedikit biaya untuk berlangsungnya acara HUT RI. Gitu. Jadi sebenarnya keterlibatannya beragam ya. Betul. Di masyarakat. Di masyarakat, betul. Nah Kak Abel, kalau sekarang ada nggak sih lagi ada kasus yang didampingi oleh teman-teman Sri Kandi Pasundan, baik untuk entah di masyarakat atau ke teman transpuannya sendiri, ada kasus yang sedang didampingi? Kalau yang didampingi kebetulan kemarin-kemarin ada ya, gitu, dan alhamdulillahnya sekarang sudah menemukan titik baik ya. Aku berharap semoga
berjalan sesuai hukum yang ada ya gitu loh. Karena kemarin sempat ada salah satu teman transpuan yang mendapatkan kekerasan. Ya, mendapatkan kekerasan ya katakanlah dipukulin gitu kan. Dipukulin terus yang sekarang akhirnya teman transpuan ini memang kasarnya sekarang Serikandi Pasundan tuh sedang mendampingi gitu yang berjejaring dengan CSSHR ya gitu yang untuk mendampingi teman yang mendapatkan kekerasan ini gitu yang awalnya ya mungkin itulah ya yang aku bilang tadi yang awalnya teman transpuan ini merasa sendiri tetapi dengan adanya komunitas ini teman-teman tuh nggak sendiri gitu loh. Teman-teman itu ada yang ngebantu dan memang sesuai di pak-paknya ya gitu loh karena kita kalau berbicara pendampingan hukum kita nggak mungkin dong paling kayak teman-teman Serikandi Pasundan kita hanya bisa mendampingi secara support system ya gitu loh tetapi kalau misalkan untuk pendampingan lebih jauhnya kan harus mereka yang mengerti tentang hukum gitu. Nah, Kak Abel, sejauh pendampingan itu adakah juga kendala mungkin yang dihadapi dari segi lingkungan ya, entah dari oknumnya, oknum penyelenggara negara, penyelenggara peraturannya, atau dalam hal ini berbagai pihak ya, adakah kendala di lapangan yang cukup rumit juga dihadapi oleh teman-teman Serikandi Pasundan dalam pendampingan kasus? Sejauh ini sih ya tidak ada ya gitu loh baik-baik saja gitu loh karena memang kita mengikuti prosedur yang ada gitu kan cara kita melapor seperti apa bagaimana gitu dan makanya di saat ada teman yang mendapatkan kekerasan memang kita secara pendampingan pun juga kita memang langsung kita kita alihkan ke yang memang paham akan entah itu hukum atau apa gitu kan kita memang langsung ke alihkan ke situ. Jadi di saat teman-teman transpuan didampingi itu sejauh ini sih alhamdulillah ya berjalan dengan baik gitu. Jadi tidak ada penolakan misalnya dari oknum pemerintah atau dari sektor-sektor tertentu tidak ya? Tidak, alhamdulillah tidak sih. Baik. Nah, Serikandi Pasundan juga apakah melakukan kerjasama dengan komunitas lain gitu dan ada manfaat apa yang sudah ada dong betul. Serikandi Pasundan sendiri pun juga ya itu yang aku bilang tadi ya karena kita awam akan hukum gitu loh teman-teman Serikandi Pasundan tuh berjejaring dengan lembaga bantuan hukum LBH Bandung betul ya? Teman-teman Serikandi Pasundan pun juga berjejaring dengan PBHI terus banyak ya kalau misalkan komunitas-komunitas lain yang ada di Kota Bandung gitu loh Serikandi Pasundan pun juga sudah berjejaring dengan itu bahkan kayak misalkan kemarin pun juga teman-teman transpuan itu mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos untuk UMKM gitu dan rencananya kita pun juga di program yang kita inklusi kita juga akan memberikan bantuan modal untuk teman-teman transpuan yang sudah menjalankan UMKM-nya agar berkembang di kemudian hari. Kak Abel, sebelum kita bahas satu inti pertanyaan terkait dengan politik karena di podcast season 2 ini kita bahas politik ya Kak Abel. Tapi saya mau singgung sedikit karena tadi Kak Abel sudah singgung terkait dengan UMKM. Nah kan teman-teman transpuan ini identik dengan atau di stigma dengan paling bisanya kerja kecantikan gitu ya. Apakah sebenarnya dari Kak Abel sendiri, Kak Abel tuh sebenarnya punya mimpi bisa bekerja di sektor formal juga kah? Dan adakah mimpi-mimpi lain dari teman-teman transpuan yang sebenarnya pengen bekerja seperti ya layaknya masyarakat lain gitu, dapat hak misalnya bisa kerja di bank atau bisa dapat misalnya jadi dosen atau guru gitu. Adakah itu Kak Abel? Kalau berbicara mimpi ya setiap orang punya mimpi masing-masing. Betul. Gitu loh. Kalau berbicara kerja yang katakanlah di formal gitu kan ya pastilah siapa yang nggak mau ya benar nggak gitu loh. Tetapi yang tadi akhirnya kita di stigmanya tuh ya udah kalau teman-teman katakan teman-teman waria itu hanya bekerja di kecantikan. Kalau nggak di yang kasarnya kata negatif gitu kan lah ya. Sekarang kayak misalkan kita bukannya nggak mau kerja di tempat formal, tapi kan kasarnya kata kita nggak ada akses, nggak diberi kesempatan. Betul. Sekarang kalau misalkan mau ya mau, terus kalau misalkan memang di sini pun juga aku menghargai mungkin itu sudah satu SOP yang ada gitu loh ya. Kalau kita berbicara kita kan di Indonesia, kita bukan di luar gitu loh. Tapi sejauh ini setidaknya gitu teman-teman transpuan pun juga
walaupun tidak bekerja di yang formal, tapi mereka tetap berjuang demi keluarga mereka gitu loh. Entah dengan salon, entah dengan mereka entertain MC, penyanyi atau apapun itu gitu loh ya. Kalau misalkan berbicara kita yang selain itu ada nggak? Ya mungkin ada gitu kan. Mungkin di luar sana ada teman-teman transpuan yang jago mungkin dalam segi akuntansi, mereka yang jago tentang advokasi gitu kan ya, banyak mungkin lah ya. Tapi di saat ingin masuk ke company yang memang formal gitu, tapi kan ada syarat khusus nih, gitu loh kan. Jadi kayak kita ya khususnya aku pun juga tidak mempermasalahkan itu, karena itu memang sudah aturan yang ada gitu loh. Karena kalau kita ngomongin masalah aturan, nggak segampang itu kita merubah aturan yang ada kan gitu loh. Jadi ya sudahlah gitu loh. Setidaknya teman-teman transpuan masih bisa tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka gitu. Oke. Nah, berarti kalau selain di sektor misalnya kecantikan gitu, di UMKM ada usaha-usaha apa yang teman-teman transpuan juga lakukan gitu? Karena kan kalau kita paksain masuk ke formal juga ya susah gitu, terbentur dengan peraturan-peraturan yang kayaknya belum ramah ke teman-teman transpuan juga ya. Nah, UMKM atau usaha-usaha apa sih yang coba dijalankan, dan kalau misalnya Kak Abel sendiri menjalankan usaha apa, Kak? Kalau aku sendiri sih, aku kebetulan yang awalnya punya salon ya, punya salon ya, karena pandemi akhirnya tutup lah salon itu kan gitu, karena satu dan yang lainnya yang aku pikirnya udah deh tutup aja gitu loh, karena sekarang tuh aku berpikirnya lebih baik kayak home service gitu. Jadi datang langsung ya gitu. Selain itu kan aku nggak usah mikirin tempat ya kan, nggak usah nggaji karyawan, kerja lebih fleksibel gitu loh. Kalau aku itu tuh, selain itu aku juga makeup artist gitu. Kalau ngomongin teman-teman yang lain mungkin banyak ya, yang mereka ada yang bisnis telur asin, ada yang buka warung kayak kelontongan kayak gitu, ada yang buka bisnis catering gitu kan, terus ada yang berjualan gitu kan, ya banyak lah ya gitu yang teman-teman coba lakukan. Ya itu sih, balik lagi kalau kata aku, cara berjuang orang tuh kan beda-beda ya gitu loh. Jadi ya alhamdulillahnya teman-teman di Sirikandi Pasunda sendiri pun juga kita udah ada beberapa yang mereka bertahan dengan UMKM-nya. Jadi kawan bergerak tidak hanya soal kecantikan gitu ya. Jadi teman-teman transpuan juga punya kemampuan masing-masing gitu ya untuk berjuang. Tadi kata Kak Abel, berjuang untuk hidup gitu. Kak Abel, kita bahas ke pertanyaan inti terkait dengan persoalan politik gitu. Kan kita masuk ke tahun politik nih, menjelang tahun politik yang sebenarnya adalah pesta rakyat gitu ya. Ada kekhawatiran khusus nggak sih dari teman-teman Sirikandi Pasundan dengan menjelang tahun politik ini? Kalau kekhawatiran pasti ada lah ya gitu loh. Cuman yang balik lagi, kita selalu mengingatkan untuk teman-teman, khususnya teman-teman Sirikandi Pasundan gitu loh kan, yang untuk sekarang lebih berhati-hati. Mau dari kasarnya, yang paling terpenting sih dari sosial media ya gitu loh. Kita harus menjaga etika cara bersosial media itu seperti apa. Contoh kayak misalkan dari Sirikandi Pasundan sering mengingatkan untuk tidak senonoh gitu kan, tidak berpakaian seksi, karena bukannya apa-apa, kita menghindari itu kan gitu loh. Karena apalagi ini mau tahun politik, isu-isu teman transpuan itu paling sangat sensitif dan paling enak untuk digoreng. Betul ya gitu ya. Itu sih yang terus diingatkan tuh hal-hal seperti itu. Jadi kayak misalkan jangan bikin kegaduhan atau apa gitu kan, karena bukannya apa-apa. Sekarang kayak misalkan di sosial media sendiri pun juga yang aku bilang tadi ya, kalau kita tidak terus mengingatkan, kadang masih ada teman-teman transpuan yang ya katakanlah berpakaian seksi atau gimana gitu loh. Takutnya kita yang berpikirnya gini, di saat ini kita mendekati tahun politik, takutnya itu yang nanti digoreng gitu. Padahal kan tidak semua transpuan seperti itu kan gitu loh. Kalau teman transpuan itu tuh satu berbuat negatif, semua tuh kena ya gitu. Jadi itu sih yang terus yang terus diingatkan ke teman-teman transpuan lainnya gitu. Dan selain Sirikandi Pasundan, khususnya kayak aku sendiri pun juga terus mengingatkan untuk teman-teman terdekatnya aku gitu loh, yang memang
mereka mungkin yang tidak masuk di Sri Kandi Pasundan gitu, tapi mereka pun juga transpuan. Aku terus mengingatkan hati-hati berpakaian gitu kan, hati-hati dalam istilahnya ketikan tangan yang di-share di sosial media gitu loh kan. Jangan sampai nanti itu digoreng nih gitu. Itu kan yang ditakutkan kan. Oke, siap. Nah, hal lain mungkin terkait dengan kebijakan ya, kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu itu sebenarnya dari teman-teman transpuan sendiri, teman-teman Sri Kandi Pasundan, apakah juga ada harapan agar ada kebijakan yang memang ramah terhadap teman-teman transpuan ini? Ada satu kebijakan mungkin yang pengen banget didorong, atau paling tidak pemerintah atau calon pemimpin nanti bisa mewadahi teman-teman transpuan gitu. Iya, kalau aku sih gini ya, kalau misalkan kebijakan yang ini aja ya, yang real aja gitu kan, dalam arti kata ya misalkan ya mungkin kayak tadi yang Emil bilang ya gitu loh, kayak mungkin kedepannya siapapun nanti yang memenangkan gitu loh kan, harapan aku ya mungkin ada satu wadah, ataupun kayak misalkan diberlaku kalau kita berbicara tentang pendidikan, mungkin masih banyak teman-teman transpuan yang tidak sampai di kasarnya di jenjang SMA gitu kan, gitu loh. Ya harapan aku sih mungkin terbukanya untuk beasiswa yang memang untuk teman-teman transpuan gitu kan. Beasiswa itu kan apapun bentuknya ya gitu, entah itu beasiswa make up atau kita berbicara soft skill lah ya, ataupun yang formalnya gitu. Mungkin juga di luar sana masih banyak teman-teman transpuan yang punya mimpi untuk mereka bisa kuliah gitu kan gitu. Sebetulnya itu sih kan kayak di sebetulnya ini di tahun 2018 ya, harapan aku waktu itu ditanya oleh juri, harapan di saat aku menjadi Miss itu apa? Harapan aku ya terbukanya kebijakan yang memang menyediakan sekolah gratis untuk teman-teman transpuan gitu kan, entah itu paket B, paket C gitu kan. Terus apalagi kita berbicara soft skill ya gitu. Jadi sebenarnya kebijakan akses pendidikan yang ramah terhadap teman-teman transpuan ya. Walaupun memang persoalan pendidikan kita kayaknya masih juga cukup rumit di masyarakat. Tapi kita berharap ada hak itu juga yang diberikan pemerintah ke teman-teman transpuan. Oke. Kak Abel, kalau hal lainnya yang juga menjadi perhatian teman-teman Sri Kandi Pasundan sampai dengan saat ini, kalau dari segi kebijakan yang oke lah, misalnya KTP kita sudah, teman-teman transpuan sudah bisa gitu, tapi ada kebijakan yang sebenarnya sampai saat ini masih sulit untuk diakses teman-teman transpuan atau teman-teman Sri Kandi Pasundan? Kalau kita berbicara kebijakan ya, kalau kita ngomongin ideal mungkin masih banyak ya. Tapi kalau misalnya kayak Sri Kandi Pasundan sendiri pun juga tentang kebijakan itu ya, kita tidak semudah merubah kebijakan yang sudah ada kan gitu. Ya udah, jadi kayak Sri Kandi Pasundan pun juga mengikuti kebijakan yang sudah ada aja. Tetapi kalau misalkan kita ngomongin ideal pasti banyak lah ya, idealnya harusnya begini gitu. Tapi ya sudah, tidak apa-apa, setidaknya gitu loh. Ada mungkin 1-2 kebijakan yang tadi Emil bilang yang belum di ini ya gitu, tapi mungkin di luar sana pun juga masih banyak kebijakan-kebijakan yang memang ada ya bukan ada untungnya, ada baiknya juga, dan kita merasakan juga gitu loh. Kita sih nggak terlalu ini ya untuk kalau ngomongin tentang kebijakan gitu loh, karena kalau kita ngomongin kebijakan itu kan sangat susah ya gitu loh. Paling tidak hak teman-teman transpuan diwadahi oleh pemerintah gitu ya. Oke, siap. Kak Abel, satu pertanyaan terakhir mengakhiri diskusi kita di siang hari ini. Adakah pesan atau harapan yang ingin disampaikan dari teman-teman Sri Kandi Pasundan ke kawan bergerak? Pesan aku sih paling gini ya, kayak misalkan mau siapapun gitu kan, di saat bertemu dengan transpuan gitu loh, tetap hargai kita, karena kita pun juga manusia. Dan yang paling terpenting, kalau kita ngomongin kekurangan, setiap manusia pasti punya kurangnya gitu kan. Harapan aku di saat tadi teman-teman bergerak ya, kawan bergerak, panggilan untuk Bandung podcast ya, penonton podcast Bandung bergerak ya, jadi kawan bergerak. Jadi untuk kawan-kawan bergerak yang di luar sana nanti kalau bertemu dengan transpuan,
jangan pandang gender kami, tapi pandanglah kami sebagai manusia. Gitu aja. Baik Kak Abel. Siap. Kak Abel terima kasih waktunya. Kita sudah ngobrol banyak gitu ya. Dan Kak Abel ini selaku program officer inklusi dari Sri Kandi Pasundan dan sudah banyak program juga yang sudah dilakukan ya. Terus dilakukan untuk advokasi teman-teman transpuan gitu. Kak Abel terima kasih. Di lain kesempatan kita ketemu lagi. Siap. Salam sehat. Baik, kawan bergerak, demikian diskusi kita kali ini dalam podcast Suara Pinggiran di edisi season 2 kali ini yang lebih banyak akan menyoroti terkait dengan persoalan politik karena kita masuk juga di tahun politik ya. Terima kasih. Demikian kita jumpa di podcast selanjutnya.